Terima kasih Anda kembali di Kompas Siang. Saudara, setelah melaksanakan wukuf di Arafah dan mabit di Musdalifah, jemaah haji Indonesia dan seluruh dunia mulai menjalani rangkaian lempar jumroh di Kompleks Jamarot Mina, Arab Saudi. Jemaah haji berjalan kaki menuju ke Jamarot untuk melaksanakan lempar jumroh. Sejumlah petugas haji disiagakan untuk mengatur perjalanan jemaah haji untuk melaksanakan salah satu wajib haji itu. Lontar jumroh atau melempar 7 batu kerikil merupakan salah satu wajib haji, sekaligus meneladani perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam saat menolak godaan setan. Setelahnya pada hari tasyrik atau 11 hingga 13 Zulhijjah, jemaah haji lanjut lempar jumroh mulai jumroh ula, wusto, dan akobah. Saudara, terkait jalannya ibadah haji, kita sapa jurnalis Kompas TV ada Sadudin Muklis yang tergabung dalam tim pengawas haji DPR. Assalamualaikum Sadudin. Sadudin, jadi bagaimana pantauan tim was haji usai puncak ibadah haji di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tim was haji kemarin setelah memantau pelaksanaan puncak haji Arafah, tim was akan tetap melakukan pengawasan proses di Mina atau di wilayah-wilayah yang disebutkan. Nantinya tim was akan tetap melakukan pengawasan hingga para jamaah kembali ke Indonesia. Jadi apa yang ditemukan tim was sejauh ini? Dalam puncak Arafah kemarin, alhamdulillah tidak ada kendala, tidak ada hal-hal yang membuat pantauan tim was cukup serius. Tapi yang menjadi evaluasi saat itu hanya kemarin sebelum pelaksanaan wukuf, yaitu masalah akomodasi yang dinilai jarak hotel dengan Masjidil Haram cukup jauh dan tidak sesuai dengan kesepakatan panja haji. Baik, jadi apa yang dihasilkan atau apa rekomendasi dari tim was setelah ini? Nantinya tim was akan membawa evaluasi yang sedang dilakukan di penyelenggaraan haji kali ini untuk dibawa ke evaluasi saat penyelenggaraan tahun depan. Masalah akomodasi, kemudian ukuran kasur yang tidak sesuai, kemudian ruangan yang mungkin cukup padat diisi oleh jamaah, sehingga rasa nyaman jamaah merasa agak kurang ketika merasa sempit di antara satu dengan lainnya, Baik, berarti kasus seperti itu cukup banyak ditemukan atau bisa Anda jelaskan ada seperti apa yang ditemukan oleh tim was ini? Untuk masalah kasur ini cukup menjadi kasus yang berulang-ulang kali terjadi, Tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya juga masalah hal ini serupa. Makanya nanti insya Allah dalam penyelenggaraan haji tahun depan, Pansus Haji atau Panja Haji maksud saya akan mengevaluasi atau menaikkan kelas haji kita dengan ukuran kasur yang lebih bagus lagi daripada tahun ini. Baik, itu penting untuk kenyamanan jemaah. Masalah tenda atau masalah konsumsi jemaah seperti apa, Sadudin? Untuk masalah tenda atau konsumsi tidak ada masalah yang berarti, tidak ada yang serius. Karena kemarin ketika saya bersama ketua tim was di Pengawas Samsul Rizal saat tiba di lokasi wukuf, jamaah sangat bahagia sekali. Mereka mengutarakan perasaannya bahwasannya makanan cukup banyak, tercukupi, buah-buahan, minum-minuman cukup berlimpah ruah. Mereka bahkan menyatakan haji reguler lebih bagus daripada ONH, Oh baik, jadi soal ukuran kasur yang memang selama ini masih menjadi kendala di sana ya. Selanjutnya apa agenda tim was selanjutnya setelah hari ini, Sadudin? Agenda tim was selanjutnya tetap akan mengawasi seluruh proses pelaksanaan ibadah haji usai hingga seluruh jamaah bisa kembali ke tanah air dengan harapan menjadi haji mabrur. Baik, Sadudin Muklis, terima kasih untuk laporan Anda dari Arab Saudi. Selamat bertugas kembali, Sadudin. Terima kasih,
Saudara, salah satu rangkaian ibadah haji yang dilakukan jemaah adalah mabit atau bermalam di Musdalifah. Seperti apa suasana jemaah haji yang beristirahat di Musdalifah di bawah naungan langit malam? Berikut laporan jurnalis Kompas TV Sofyan Hartanto yang tergabung dalam Media Center Haji 2026. Ya saudara, ketika umat muslim di Indonesia melakukan takbiran untuk menyambut Idul Adha, jemaah haji di seluruh penjuru dunia yang berada di Arab Saudi ini sedang melakukan mabit di Musdalifah. Jemaah haji melakukan mabit setelah menjalankan ibadah wukuf di Padang Arafah dari siang hingga maghrib. Dari Padang Arafah mereka diberangkatkan menggunakan bus menuju Musdalifah yang waktunya sekitar 10 menit saja perjalanan. Nah, yang menarik, jemaah yang bermalam di sini tidak menggunakan tenda alias beratapkan langsung pada langit. Mengapa mabit di sini itu penting? Karena untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasul tanggal 9 Zulhijjah dari Padang Arafah menuju Musdalifah untuk menginap sebelum meneruskan perjalanan menuju Mina. Selain itu di sini jemaah juga bisa mengumpulkan batu untuk mempersiapkan rangkaian ibadah haji, yakni melempar jumroh di Jamarat. Batu yang digunakan yaitu sebanyak 70 butir. Setelah itu jemaah bisa beristirahat sejenak sebelum melanjutkan rangkaian ibadah haji. Harusnya 70 sampai. Baik, untuk amalan di Musdalifah kita dianjurkan tidak ada amalan apapun selain hanya untuk istirahat. Kita dianjurkan sampai menjelang subuh. Setelah subuh kita sholat subuh, kemudian kita berdoa karena itu salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Niscaya doa-doa yang dipanjatkan bisa langsung menembus langit karena di sini tidak ada sekat atap yang menghalangi. Tentu dengan begitu jemaah berharap doa-doa yang dipanjatkan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Musdalifah, Arab Saudi. Saudara, salah satu jemaah haji khusus Patuna adalah seorang remaja yang masih berusia 17 tahun. Di saat mayoritas remaja lain masih disibukkan dengan belajar dan bermain dengan teman sebaya, remaja asal Bandung, Jawa Barat ini mendapatkan kesempatan menjadi tamu Allah dan berdoa di Padang Arafah. Selengkapnya kita simak laporan jurnalis Kompas TV, ada Dea Megasari Anjaya dari Arafah, Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Arafah, saya Dia Megasari Anjaya. 17 tahun biasanya usia saat seseorang mencari jati diri. Tetapi di Arafah ini ada satu anak yang langkahnya mungkin belia, tetapi doanya sudah sampai di Arafah di 9 Zulhijjah. Saya sudah bersama dengan dia. Halo. Kenalin diri dong, namanya siapa? Nama lengkapnya? Nama saya Rafa Mauludin. Usia? Usia saya 17 tahun. Dari? Saya dari Bandung. Dari Bandung. Rafa, coba dong gambarin gimana perasaannya haji di usia 17 tahun. Lalu hal apa yang paling berkesan selama berhaji di 17 tahun? Alhamdulillah, saya bersyukur di umur saya yang masih 17 tahun ini saya udah bisa menunaikan ibadah haji. Hal yang paling berkesan yaitu saat wukuf di Arafah ini, karena panas banget di sini. Jadi saya tuh berdoanya tuh sambil berpanas-panasan. 42 derajat Celcius. 42 derajat Celcius. Iya. Ketika Rafa berdoa, siapa yang paling Rafa ingat sih? Yang pastinya orang tua dan teman-teman saya, keluarga saya yang ada di Indonesia. Semoga mereka juga bisa datang ke sini. Kalau doa untuk diri sendiri yang paling spesifik, Rafa pengen apa? Mungkin cita-cita Rafa apa? Rafa bilang nggak di Arafah ini? Masuk universitas yang ingin ditujui. Emang pengen jadi apa? Pengen kedokteran. Oh, kedokteran. Kedokteran apa nantinya spesialisnya? Umum.
Oh, masih mau umum dulu sambil berjalan ya. Oke, saya juga sudah bersama orang tuanya. Kenapa bisa memotivasi anak 17 tahun dengan sabar dan ikhlas. Di sini berpanas-panas, jalan kaki jauh ya Rafa ya. Kalau bukan motivasi ibu, kayaknya mampu nggak nih? Malas. Saya akan tanya ibunya. Halo ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana nih bu? Kenapa sih ngajak anak 17 tahun bu? Awalnya sih memang karena pengen berangkat haji bareng-bareng. Jadi waktu itu daftar di 2022. Kebetulan Rafa waktu itu umurnya berapa? 2022 kurangi 2022 14 tahun. 14 tahun. Ya, kurang lebih 14 tahun. Dan memang pas sekarang berangkat ya ternyata pada Allah kita maju. Dan kebetulan Rafa usianya 17 tahun. Walaupun sempat overthinking mungkin ya, bisa nggak nih dengan usia Rafa yang sebetulnya masih belia seperti ini gitu menjalani ini. Tapi alhamdulillah kita sampai ke perjalanan di wukuf aja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, ya. Jadi usia itu bukan batasan ya dalam berhaji. Tetapi ketika Allah sudah memanggil, mau usianya muda maupun usianya sudah lanjut, Allah akan mampukan. Semoga haji ini mengabulkan doa-doa terbaik Rafa ya. Amin. Dia Megasari Anjaya dari Arafah, Mekah, Arab Saudi, Kompas TV.